Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kajian ruqyah syar'iyyah kita secara online, di mana pada pagi yang berbahagia ini kita akan memasuki bab tentang teknik dasar dan tata cara praktis ruqyah holistik. Nah, sebelum kita berbicara secara spesifik tentang teknik dasar dan tata cara praktis ruqyah holistik, maka ada baiknya kita mulai dulu dengan tema tentang persiapan dan adab sebelum dan saat ruqyah. Persiapan dan adab sebelum dan saat ruqyah. Ikhwan dan akhwat dan teman-teman semuanya, ya. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum dan saat ruqyah, yaitu yang pertama, persiapan bagi peruqyah. Ya. Persiapan bagi peruqyah. Ya. Baik untuk meruqyah orang lain ataupun melakukan ruqyah mandiri. Di antara persiapan yang harus diperhatikan, berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, ya. Kemudian sholat hajat 2 rakaat, perbanyak zikir pelindungan, membaca 3 qul ke telapak tangan, kemudian menyapukan ke seluruh tubuh. Membaca 3 qul itu maksudnya surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Lalu kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan, kemudian diusapkan dari wajah, kepala, ya, dan seluruh anggota tubuh yang dapat dijangkau oleh kedua telapak tangan kita sampai dengan ujung kaki kita. Ini persiapan bagi peruqyah ketika ingin meruqyah orang lain ataupun melakukan ruqyah mandiri. Ya, saya ulangi kembali, persiapannya adalah berwudu terlebih dahulu, lalu melakukan sholat hajat 2 rakaat atau sholat sunnah mutlak, ya, ataupun sholat sunnah ba'diyatul wudu, ya, boleh, ya. Kemudian membaca atau memperbanyak zikir-zikir pelindungan, ya. Membaca zikir pelindungan seperti bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kemudian yang lainnya misalnya a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, atau, ya, pelindungan yang lain yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Nah, ini diantara doa-doa atau zikir-zikir pelindungan yang perlu dibaca oleh peruqyah sebelum melakukan ruqyah ataupun ruqyah mandiri. Yang kedua, persiapan bagi pasien, bagi orang yang mau diruqyah. Apa saja? Maka yang pertama, hendaknya dia berwudu. Wanita haid juga, ya, boleh berwudu meski ini tidak terhitung sebagai wudu ibadah, ya, namun hanya sekedar untuk memberikan kesegaran kepada wanita tersebut. Yang kedua, lakukan sholat sunnah 2 rakaat, ya. Kemudian baca doa-doa pembentengan diri. Yang berikutnya, mempersiapkan peralatan atau sarana ruqyah, ya. Ya, ini. Jadi persiapan bagi klien yang ingin diruqyah, ya, atau persiapan bagi marki, ya.
orang yang akan diterapi dengan ruqyah, dia hendaknya berwudu dulu, lalu melakukan sholat 2 rakaat, ya, membaca doa-doa pembentengan diri, dan kemudian mempersiapkan peralatan atau sarana ruqyah. Ya, khususnya bagi kaum wanita, hendaknya menggunakan pakaian-pakaian yang betul-betul menutup auratnya dengan baik. Ya. Nah, ini diantara persiapan-persiapan yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya, Ibu akhwat dan teman-teman semuanya, persiapan dan adab sebelum dan saat ruqyah ini hendaknya menjadi hal yang mendapat perhatian yang baik, ya, agar proses ruqyah itu bisa berlangsung dengan lebih baik dan lebih mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemudahan, ya. Dengan kita melakukan atau menjaga, ya, adab-adab, ya, dan kemudian persiapan-persiapan yang semestinya dilakukan ini, insya Allah ini akan menjadikan proses terapi ruqyah yang akan kita lakukan itu akan lebih maksimal bismillah ta'ala. Maka perlu diperhatikan, baik seorang roki, ya, terapis yang akan melakukan terapi kepada klien, maupun seorang marki, yaitu orang yang akan diterapi dengan terapi ruqyah, hendaknya bisa untuk melakukan persiapan yang disebutkan tadi. Oke, inilah diantara persiapan dan adab sebelum dan saat ruqyah. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita bisa mengamalkan ini untuk kemudian mendapatkan hasil yang maksimal dan kesembuhan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.